Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili kelompok kami yang beranggotakan Fatki Nur Ahsan, lalu Muhammad Imam Alif, dan saya Nabil Yasa. Jadi saya akan uh, membahas tentang seputar teorema Bayes. Jadi teorema Bayes adalah salah satu teorema di dalam statistika dan probabilitas. Ada dua penafsiran mengenai teorema Bayes ini. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Ilmu statistika dan probabilitas dapat digunakan untuk menghitung suatu ketidakpastian. Ketidakpastian hampir ada di seluruh bidang. Teorema Bayes juga dapat digunakan untuk menghitung suatu ketidakpastian karena ia termasuk ke dalam ilmu statistika dan probabilitas. Jadi, teorema Bayes dapat digunakan dalam banyak permasalahan. Salah satunya adalah diadaptasi menjadi sistem diagnosa penyakit diabetes, yang mana adalah judul dari sebuah jurnal yang akan dibahas pada hari ini, karya Hengki Tamando Sihutang, perancangan aplikasi sistem pakar diagnosa diabetes dengan metode Bayes. Ya, jadi langsung ke pembahasannya aja di scroll. Nah, jadi untuk yang pertama pembahasannya tentang apa itu metode Bayes. Metode Bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Dasar dari metode ini adalah materi probabilitas yang mana pada subbab probabilitas bersyarat yang dilambangkan dalam bentuk seperti tertera itu untuk persentase banyaknya X di dalam Y. Dari formula tersebut dapat dibentuk teorema Bayes yang mana isinya yang pertama ada peluang hipotesis B jika diketahui evidence A. Yang kedua ada peluang evidence A jika diketahui hipotesis B. Yang ketiga ada peluang hipotesis B tanpa dipengaruhi evidence apapun. Dan yang keempat ada peluang evidence A. Secara umum teoremanya seperti yang tertera di layar. Nah, yang selanjutnya untuk implementasinya. Dalam implementasi ini, teorema Bayes dijadikan sebagai untuk mengklasifikasikan usernya terkena jenis penyakit diabetes mellitus yang seperti apa. Tabelnya yang seperti itu. Ya, jadi hipotesis penyakit yaitu B1 untuk diabetes tipe 1, yang B2 untuk diabetes tipe 2, sedangkan yang P3 untuk diabetes tipe 3. Basis aturannya disesuaikan antara pertanyaan yang diajukan mengenai penyakit dengan ID gejala dan ID penyakit. Untuk sebagai contoh, yang mana ada user dengan gejala yang demikian. Yang pertama dilakukan yaitu mencari nilai semestanya dengan menjumlahkan semua gejala mulai dari G1 sampai G5. Jadi 0,5 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,3. Lalu setelah itu ditemukan peluangnya, lalu dilakukan perhitungan dengan rumus seperti yang tertera. Nah, yang mana akan diperoleh hasil 0,0955. Lalu mendapatkan hasil itu, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mencari nilai dari probabilitas HI benar jika diberikan evidence E. Ya, seperti yang perhitungannya seperti yang tertera di layar. Setelah seluruh nilai PHI E-nya diketahui, maka dijumlahkan seluruh nilai bias. Yang mana akan diperoleh hasil setelah penjumlahan itu 0,3903959 atau dalam bentuk persennya yaitu 39%, 39,03959%. Jadi kesimpulannya dari perhitungan tersebut dapat dipastikan user menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1 dengan
nilai kurang lebih 39%. Ya, untuk kesimpulannya, teorema Bayes adalah metode untuk menghitung peluang atas hipotesis tertentu dengan dipengaruhi beberapa evidence. Dalam jurnal yang kami ambil ini, penulis membuat sebuah aplikasi atau yang ia sebut dengan sistem pakar yang dapat menjaga kadar terjangkitnya penyakit diabetes mellitus serta tipe diabetes mellitus yang seperti apa yang dialami oleh user. Setelah user menggunakan aplikasi tersebut, akan terdapat anjuran kepada user untuk mengonsultasikannya kepada dokter agar mendapat penanganan yang lebih profesional. Ya, sekian untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.